Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardina Sarifin dengan NIM B1C12417. Di video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan bagaimana cara menggunakan rumus average, count, count A, count blank, dan count if, dan juga count ifs. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus average. Rumus average itu digunakan untuk menentukan nilai rata-rata. Nah, caranya yaitu kita tinggal masukkan rumusnya seperti ini. Average. Kita blok data yang ingin kita tentukan nilai rata-ratanya, yaitu ini, terus enter. Nah, setelah itu kita tinggal tarik ke bawah untuk menentukan nilai rata-rata keseluruhannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan cara menggunakan rumus count. Masukkan rumusnya count. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah berapa banyak data yang ingin kita hitung. Contohnya di sini saya akan masukkan nomor transaksi, kita tinggal masukkan rumusnya seperti itu. Terus kita blok semua data yang ingin kita hitung keseluruhannya. Lalu enter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus count A. Nah, rumus count A ini itu untuk digunakan untuk menghitung jumlah data baik angka maupun teks dalam kolom nama barang ini. Contohnya yaitu seperti ini. Masukkan rumusnya count A, terus kita blok semua, setelah itu enter. Nah, hasilnya akan keluar 7. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus count if. Nah, rumus count if ini digunakan untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Nah, caranya yaitu kita tinggal masukkan rumusnya count if. Setelah itu kita blok data yang ingin kita tentukan. Setelah itu koma, tanda petik 2. Setelah itu kita masukkan lebih kecil dari nilai 20. Setelah itu tanda petik 2 lagi, enter. Nah, hasilnya 6. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus count blank. Nah, rumus count blank ini digunakan untuk menghitung kolom yang kosong. Nah, contohnya saya akan berikan di kolom in dan out. Caranya itu kita tinggal masukkan rumusnya count blank. Setelah itu kita blok data kolom in. Setelah itu enter. Nah, caranya untuk out juga caranya sama, kita masukkan rumusnya count blank. Terus kita blok data kolom out. Nah, hasilnya akan keluar 2 karena di sini kolom yang kosong itu 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus count if. Rumus count if digunakan untuk menentukan jumlah data lebih dari satu kriteria. Contohnya saya akan menentukan kota tujuan dengan keterangan yang akan dikirim dan belum dikirim. Nah, seperti count if. Kita blok kota tujuannya. Contohnya di sini Bandung. Koma. Dan kita blok keterangannya. Contohnya keterangannya dikirim. Lalu enter. Nah, hasilnya di sini yang dikirim itu 3. Nah, untuk menentukan keterangan yang belum dikirim, caranya sama seperti tadi, kita tinggal masukkan rumusnya count if. Kita blok kota tujuan, koma, kita masukkan nama kotanya Bandung, koma lagi. Setelah itu kita blok keterangannya. Setelah itu koma, kita masukkan belum. Setelah itu tanda petik 2, lalu enter. Nah, hasilnya di sini 2 karena yang belum dikirim itu 2. Dan yang terakhir di bagian latihan praktikum keempat,
Di sini kita diminta untuk menentukan jumlah range, jumlah mahasiswa yang lulus, jumlah mahasiswa yang tidak lulus, jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus, jumlah mahasiswa laki-laki tidak lulus, jumlah mahasiswa perempuan yang lulus, dan jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus. Di sini untuk menentukan keseluruhan ini kita diminta untuk menggunakan rumus CONIF dan juga CONIF. Nah, untuk menentukan jumlah range kita bisa menggunakan rumus CON, yaitu ini CON. Terus kita blok nomor, lalu enter. Nah, di sini untuk menentukan jumlah mahasiswa yang lulus kita bisa pakai rumus CONIF. Kenapa kita menggunakan rumus CONIF? Karena di sini hanya terdiri dari satu kriteria, yaitu yang keterangan yang lulus. Kita masukkan rumusnya CONIF, terus kita blok keterangan lulus, keterangan yang lulus dan tidak lulus, koma, tanda kutip 2. Di sini kita ketik lulus karena kita akan menentukan kriteria yang lulus. Lalu enter. Nah, di sini untuk menentukan jumlah mahasiswa yang tidak lulus, kita masukkan seperti tadi, yaitu rumus CONIF. Setelah itu kita blok keterangan, kita koma, tanda ketik 2, kita ketik tidak lulus, karena kita akan menentukan kriteria yang tidak lulus. Setelah itu tanda ketik 2, kita enter. Nah, di sini juga ada jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus. Di sini kita bisa menggunakan rumus CONIF. Kenapa kita menggunakan rumus CONIF? Karena di sini terdiri dari dua kriteria, yaitu jenis kelamin dan juga keterangannya. Nah, pertama kita masukkan rumusnya. Setelah itu kita blok jenis kelamin, kita koma, kita pakai tanda ketik, terus kita tentukan laki-laki. Setelah itu tanda ketik 2, koma, kita blok keterangan untuk menentukan yang lulus. Setelah itu koma, kita masukkan tanda ketik lagi, kita ketik lulus, karena kita akan menentukan kriteria laki-laki yang lulus. Setelah itu tanda ketik 2, lalu enter. Nah, di sini untuk menentukan jumlah mahasiswa laki-laki yang tidak lulus, sama seperti tadi, kita tinggal menggunakan rumus CONIF. Setelah itu kita blok jenis kelamin, koma, tanda ketik 2, kita pakai simbol L. Setelah itu tanda ketik lagi, koma, kita blok keterangan. Setelah itu koma, kita pakai tanda ketik lagi. Setelah itu kita ketik tidak lulus. Setelah itu tanda ketik 2, lalu enter. Nah, untuk menentukan jumlah mahasiswa perempuan yang lulus, kita masukkan rumus seperti tadi, yaitu CONIF. Kita tinggal masukkan CONIF. Setelah itu kita blok jenis kelamin, koma, kita masukkan tanda petik, terus simbol P, karena kita akan menentukan jumlah mahasiswa perempuan yang lulus. Setelah itu tanda petik lagi, koma, tanda petik koma, kita blok keterangan untuk menentukan kriteria yang lulus. Kita koma, pakai tanda petik lulus. Setelah itu pakai tanda petik lagi, lalu enter. Nah, dan yang terakhir, di sini kita diminta untuk menentukan jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus. Kita tinggal pakai lagi rumus CONIF. Setelah itu kita blok jenis kelamin, koma, kita pakai tanda petik, lalu masukkan simbol P, terus tanda petik lagi, tanda petik 2, terus koma, kita blok lagi keterangan untuk menentukan kriteria yang tidak lulus, koma, tanda petik 2, kita ketik tidak lulus. Setelah itu tanda petik 2 lagi, lalu enter. Nah, seperti yang tertera di layar, hasil dari jumlah range, jumlah mahasiswa yang lulus, jumlah mahasiswa yang tidak lulus, jumlah mahasiswa laki-laki lulus, jumlah mahasiswa laki-laki yang tidak lulus, jumlah mahasiswa perempuan yang lulus, dan jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus, itu sudah hasilnya seperti ini.
dengan jumlah rank 10. Nah, sekian dari saya. Bagaimana cara menggunakan rumus average, count, count A, count blank, count if, dan jawaban if. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.